Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan karena kebaikannya bagi kita boleh terus beribadah kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Memanggil
dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Tuhan kita Yesus Kristus hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa atas kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau beri kami napas hidup, Engkau izinkan kami untuk bisa beraktivitas hingga hari ini di sini. Itu semata-mata karena cinta kasih Tuhan bagi kami. Kami yang hadir hari ini dalam rangka mengikuti ibadah ini. Kami adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang jahat, orang-orang yang najis, bobrok di hadapan Tuhan. Kami tahu yang benar, namun sering kami lalai untuk melakukannya. Kami mohon, tilik hati kami, dan ampuni kami dari semua kejahatan kami ya Bapa. Kami bisa bersandiwara, kami bisa menipu semua orang, menutupi kejahatan kami dengan begitu rapat. Tetapi sesungguhnya kami tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Karena Engkau omnipresent, Engkau Tuhan yang adalah omniscience. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dosa sekecil apapun juga, kami percaya mampu menyeret kami masuk ke dalam api neraka. Dan kami juga percaya bahwa tidak ada dosa sebesar apapun juga yang tidak sanggup diampuni oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Olehnya itu saat ini ya Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan daripada-Mu. Ampuni kami, anak-anak-Mu ini, yang datang dengan jujur dan tulus dari hati kami masing-masing pribadi, mengakui bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa. Tolong kami, jangan biarkan kami larut dan hilang di dalam intimidasi iblis. Bahwa kami adalah orang-orang binasa. Karena kami percaya Kristus Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya di atas bukit Golgota ribuan tahun yang silam. Darahnya yang mengalir cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kejahatan yang kami akui di hadapan. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu,
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119, ayat 161 sampai dengan 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan. Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat-Mu ku cintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikianlah Mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. katakan meskipun saya susah, Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan
yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian, Shalom. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita memohon Roh Kudus membuka mata hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah Tuhan akan jadikan tanah hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta dan khotbah pada hari ini saya beri judul Roh Kudus Membakar Hati Kita. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Di sini bacaan firman dimulai dari setting waktu dan tempat, yaitu adalah saat itu orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yaitu settingnya adalah orang-orang yang menerima perkataannya itu. Berarti settingnya itu ketika si Petrus berkhotbah dengan berapi-api di depan kira-kira orang banyak yang jumlahnya kira-kira 3.000 jiwa itu. Yang tentunya dalam hitung-hitungan pada saat itu 3.000 jiwa ini hanya laki-laki saja. Otomatis bisa jadi 3.000 jiwa ini adalah kalau satu keluarga, suami, istri, dan punya satu anak gitu ya. Itu 3 ya berarti 9.000 jiwa. Ya, bisa dikatakan 10.000 jiwa gitu aja ya, supaya lebih mudah. 10.000 jiwa itu mereka bertobat oleh karena khotbah yang diberikan oleh Petrus. Minggu yang lalu saya berkhotbah mengenai 2 baptisan, yaitu baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Murid-murid telah menerima baptisan Yohanes, baptisan air, baptisan pertobatan. Lalu kemudian saat itu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Orang-orang Kristen ini, pengikut-pengikut Kristus ini kemudian dibangkitkan semangat di dalam kekristenannya, dan mereka kemudian dengan berani, yang dulunya takut kemudian menjadi berani mengabarkan Injil, diwakili oleh Petrus yang saat itu berkhotbah kepada 3.000 jiwa ini, laki-laki saja, dan mereka banyak sekali yang bertobat. Nah, dari sini ada 2 step yang telah dilakukan, dialami oleh murid-murid Tuhan, yaitu baptisan air dan kemudian baptisan Roh Kudus itu. Nah, yang terjadi ya yang tertulis di dalam ayat 41 tadi, yaitu
orang-orang yang mendengarkan perkataan Petrus itu kemudian bertobat. Nah, ketika bertobat, mereka mendapatkan baptisan pertobatan, yaitu baptisan air. Sehingga jumlah orang Kristen pada saat itu kira-kira 3.000 jiwa dalam ukuran laki-laki atau kakak atau kepala keluarga. Nah, orang-orang ini bagaimana? Tentunya orang-orang ini juga mengalami impartasi Roh Kudus dari murid-murid itu. Sehingga mereka pun itu oleh karena Roh Kudus itu, Roh Kudus membakar hati mereka. Sehingga semangat bergereja, semangat gerejani itu ada di dalam kehidupan mereka yang telah terbakar oleh api Roh Kudus itu. Semangat mereka berapi-api. Nah, semangat mereka yang berapi-api itu ditunjukkan dalam hal yang bagaimana, atau ada sebuah pertanyaan, gereja yang memiliki semangat yang disebabkan oleh Roh Kudus yang membakar hati dari gereja itu yang bagaimana? Cirinya bagaimana? Gereja yang hidup itu, yaitu yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa? Kata bertekun itu adalah orang yang senantiasa duduk memperhatikan apa yang dituturkan oleh sang guru. Ya, budayanya ini sebenarnya adalah budaya edukasi. Ada guru yang berbicara, kemudian murid-murid yang berkumpul itu mendengarkan. Harus ada atensi. Nah, mereka bertekun, kata bertekun itu bisa atau memiliki arti ada atensi yang ditunjukkan. Atau kalau bahasa panca indera, ada telinga yang mendengarkan penuh dengan atensi. Jadi kata bertekun itu seperti itu. Penuh perhatian. Mereka senang untuk memiliki atensi dalam pengajaran rasul-rasul. Sehingga keinginan ini untuk menumbuhkan iman mereka. Karena iman itu bagaikan pohon, ya, dari mulai biji ditanam di tanah, biji itu pecah, kemudian muncul tunas, yang kemudian tunas ini terus bertumbuh menjadi pohon yang kecil, dan kemudian sampai kepada pohon yang besar. Iman itu bertumbuh. Dan bagaimana supaya iman itu bertumbuh seperti yang tadi? Yaitu bertekun kuncinya. Duduk, tenang dalam pengajaran rasul-rasul itu. Seperti halnya perkataan Tuhan Yesus kepada Maria yang berbeda dengan Marta. Maria dipuji oleh Tuhan. Mengapa? Karena Maria itu lebih senang untuk bertekun atau duduk tenang, membuka telinganya, penuh dengan atensi, mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Itu adalah ciri yang pertama, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri dari gereja yang dipenuhi, dibakar hatinya oleh Roh Kudus, yaitu gereja itu senang untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah mereka senang bertekun dalam persekutuan.
persekutuan itu adalah kemudian diterangkan di kalimat selanjutnya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di samping ada pengajaran, bertekun dalam pengajaran, gereja yang terbakar oleh api Roh Kudus, itu adalah gereja yang bersekutu. Gereja yang berkumpul, memecahkan roti dan berdoa bersama-sama. Artinya adalah mereka senang untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang Kristen yang lain. Dan di dalam persekutuan itu ada dasarnya, yaitu dasarnya adalah kasih dari Tuhan sendiri. Kalau gereja sudah mulai luntur, kalau semangat orang itu sudah mulai luntur untuk datang ke gereja, atau dalam situasi pandemi ini kita dipaksa untuk ibadah secara online. Ini adalah tantangan yang sangat besar. Tantangan itu apa? Tantangan itu adalah, saya kan nggak bertemu dengan teman-teman. Saya kan nggak bertemu dengan anggota gereja yang lain. Saya kan di rumah saja. Ya sudah, nggak kebaktian minggu ini. Kan bisa jadi itu adalah tantangan yang besar sekarang ini. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada hari Pentakosta ini. Ciri orang yang terbakar atau dibakar hatinya, semangatnya oleh Roh Kudus, itu adalah orang yang senantiasa kalau nggak ke gereja, kalau nggak kebaktian, itu kurang. Kalau nggak ikut kebaktian bersama-sama dengan yang lain, itu kurang. Dan semangat ini terus berkobar-kobar, baik tidak ada pandemi, maupun sekarang ini ada pandemi. Tetap kerinduan untuk datang berkumpul dalam ibadah itu tetap dibutuhkan di dalam kehidupan bergereja. Kalau sudah nggak ada semangat, ya ini adalah ciri-ciri ketika kita membutuhkan akan Roh Kudus untuk membakar semangat kita, semangat kegerejaan kita. Dan yang ketiga, ciri dari gereja yang Roh Kudus itu membakar semangat kehidupan, itu adalah ayat yang ke-43. Meskipun ini sulit untuk kita tafsirkan karena kata-katanya kadang-kadang enggak nyambung gitu ya. Seperti ini, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul, kok malah sedang gitu ya. Ini perlu untuk dilihat gitu ya. Nah, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Tapi di balik dari kata-kata ini adalah unsur penginjilan. Karena penginjilan itu identik dengan yang namanya mujizat dan tanda. Sebenarnya mujizat dan tanda itu fungsinya itu apa? Fungsinya adalah ketika orang yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ditunjukkan dengan adanya mujizat dan tanda ini, maka hati dia itu harusnya itu tersentak. Oh, ada mujizat, ada tanda. Tuhan yang melakukan itu. Maka saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tujuan dari mujizat dan tanda itu adalah senjata atau perlengkapan dari orang-orang yang akan menginjil untuk menyampaikan kabar sukacita itu
kepada yang lain. Banyak sekali, meskipun saya kadang-kadang ya namanya saja manusia, ketika mengadakan penginjilan ya pada waktu dulu itu ya, suruh berdoa untuk orang yang sakit gitu ya. Ya saya berdoa begitu ya. Ya saya memang ya kalau dapat itu tunjukkan Tuhan sebagai tanda, sebagai mujizat. Tapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Berlangsung mujizat itu. Dan itu adalah tanda. Dan ada memang orang yang bertobat. Tapi ada juga orang yang tidak mau bertobat gitu ya. Tapi yang penting itu adalah apa? Yang penting itu adalah bahwa kita atau gereja Tuhan yang hidup, yang dibakar oleh api Roh Kudus, itu adalah gereja yang menyebarkan Injil. Seperti halnya murid-murid Tuhan tadi. Jadi berkat apa yang dapat kita peroleh dari pembacaan ini? Ada 3 berkat yang merupakan satu kesatuan sebagai tanda-tanda atau ciri gereja Tuhan yang hidup, yang di dalamnya ada Roh Kudus yang membakar hati dari setiap anggotanya. Yaitu yang pertama adalah cirinya setiap anggotanya itu senang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Senang untuk membaca firman Tuhan. Senang untuk selain membaca, merenungkan firman ini. Ini artinya apa toh bagi saya? Selalu rindu dalam pengajaran rasul-rasul itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selalu rindu untuk bersekutu. Baik ketika tidak ada pandemi. Dan ketika ada pandemi, meskipun tantangannya besar, tapi tetap ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan dalam bersekutu, dalam beribadah bersama dengan yang lain. Memang kita tidak lihat teman kita ada di samping kita. Tapi lewat YouTube itu kita jelas bahwa kita dipersekutukan dan dipersatukan dalam ibadah itu bersama dengan teman-teman seiman yang lainnya. Dan yang ketiga, cirinya adalah gereja itu bersemangat di dalam mengabarkan Injil. Ketika ada 3 hal ini, maka kita bisa dikatakan gereja ini hidup. Tetapi ketika tidak ada meskipun itu salah satu, tidak ada, kita harus memohon Roh Kudus untuk membakar hati dan semangat kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Pentakosta ini kami diingatkan bahwa kami harus menjadi gereja yang terbakar oleh api Roh Kudus. Dan Tuhan sendiri telah memberikan kepada kami 3 ciri dari gereja yang terbakar, dibakar semangatnya oleh api Roh Kudus. Yaitu ketika kami senang untuk bertekun dengan memberikan atensi dalam pengajaran rasul-rasul, dalam pengajaran-pengajaran kitab suci yang diterangkan oleh para abdi Tuhan kepada kami. Ketika kami yang kedua selalu rindu untuk beribadah meskipun itu dalam bentuk YouTube ataupun Zoom, tetapi ketika kami memiliki keinginan untuk selalu berkumpul itu adalah ciri kami masih tetap memiliki semangat api Roh Kudus dan gereja yang bertumbuh serta gereja yang hidup.
Dan yang ketiga, biarlah kami sebagai anggota gereja maupun gereja Tuhan senang untuk mengabarkan Injil. Karena itu adalah amanat agung bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Persembahan akan diberikan, mari kita menyanyikan pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, dan kini tiba saatnya untuk kita menaikkan setiap syafaat kita kepada Tuhan. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami, dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita ucapkannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami masih diperkenankan Tuhan untuk beribadah bersama. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Kiranya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh abdimu, Pastor Agus Santoso. Biar kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami. Dan biarlah firman-Mu pula lah yang mengubah cara hidup kami, karakter kami, agar kami hidup seperti Engkau di dalam setiap langkah juang hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan sesama kami, bahkan kami merendahkan, menghina orang lain. Di dalam kehidupan kami mohon ampuni kami ya Bapa. Biarlah melalui firman Tuhan yang dijabarkan, diuraikan pada hari ini, boleh mengingatkan kami untuk saling tolong-menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya sebagai anggota tubuh Kristus. Karena kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan peduli dengan kami. Oleh itu ya Bapa, kami mohon, ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Kalau kami tidak berkenan di dalam mengijawantahkan kebenaran firman, kami hanya egois untuk diri kami. Kami mementingkan pribadi kami. Dan kami tidak peduli dengan sesama kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan, ditegur, dan juga diberkati. Sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati gereja ini. Dimanapun anak-anak-Mu berhimpun, berkumpul, bersekutu, Tuhan tetap jaga, lindungi dan kontrol mereka dengan kuasa kasih-Mu.
Karena kami percaya Engkau Tuhan yang maha hadir. Tidak ada satu tempat pun yang mampu membatasi kehadiran Tuhan. Engkau tahu apa yang anak-anak-Mu gumuli saat ini. Di dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan pelayan mereka. Tuhan hadir untuk menjawab setiap keluh kesah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi mereka yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena sakit penyakit. Kami mohon Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Baik yang ada di rumah mereka atau di setiap hospital hari ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu sanggup untuk melawat, menjamah, dan memulihkan mereka. Yang berkekurangan makan, minum, pakai, kami juga berdoa Tuhan cukupkan bagi mereka. Dan Tuhan juga berkati agar semua anggota gereja yang diberikan talenta karunia oleh Tuhan dapat dikembangkan, dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan benar dan dengan motivasi yang sungguh untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan gereja-gereja lokal yang ada di gereja Presbyterian Evangelikal ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di daerah-daerah. Beri mereka hikmat, kesetiaan, takut akan Tuhan. Menyertai mereka. Sehingga semua yang mereka lakukan hanya untuk menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Pakai kami semuanya hanya sebatas alat-Mu saja ya Bapa. Di dalam melakukan tugas penata layanan ini. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Bersumber dari Tuhan. Kami nothing, kami hanya debu yang tidak berarti. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan kepada kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, berkati kami, anggota tubuh Kristus yang bersekutu bersama di gereja ini. Biarlah kami semuanya dipimpin, dituntun oleh Tuhan untuk makin mencintai dan mengenal Tuhan. Lebih daripada hidup kami sendiri. Selama kami diizinkan Tuhan ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Supaya kami juga terus bersaksi demi untuk melakukan tugas penata layanan. Menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah nama Tuhan jugalah yang diagungkan, dimuliakan melalui hidup kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, menyerahkan pengurus Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biarlah hikmat, otoritas, wibawa Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka terus menopang, menolong pekerjaan Tuhan di gereja ini. Sehingga pada akhirnya semua orang boleh mendengarkan berita kabar baik, berita sukacita itu, Injil itu, boleh dirasakan oleh semua orang yang di dalam dan melalui yayasan ini, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkatilah bangsa kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri hikmat agar mereka dapat menjalankan seluruh manajemen kepemimpinan di bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kesejahteraan bagi bangsa kami. Dan biarlah bangsa yang majemuk ini juga terus terpelihara oleh karena toleransi antar umat beragama yang tinggi. Karena Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi, seluruh anak-anak-Mu. Kami semuanya hari ini yang belum kami sampaikan, ungkapkan melalui doa ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengetahui semuanya. Dan Engkaulah yang akan menjawab dan menopang menolong kami tepat pada waktunya dan juga dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara kami. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan dan kehendak Tuhan yang terjadi atas setiap permohonan dan doa kami ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan doa ini seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-14. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas penata layanan kita masing-masing di lingkungan di mana kita berada. Namun jangan melupakan pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Untuk kita juga terus berbagi, terus peduli dengan sesama kita di mana Tuhan tempatkan kita bersama-sama dengan mereka. Olehnya itu, persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, menuntun, memimpin, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagaikan emas yang
suasana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah